Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ketua DKM dan segenap jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, mohon izin dan maklum pada kesempatan malam kali ini menyampaikan kultum dengan topik antara sedekah, infak dan zakat. Ini memang zamannya sudah segini ini. Kemarin Tanah Abang penuh ya. Jadi nggak di mana-mana sama kayak. Jamaah yang Allah muliakan, sedekah itu dari kata sodaqah, maknanya benar. Orang yang mau bersedekah itu orang yang imannya benar, imannya lempeng, imannya lurus. Secara istilah, sedekah itu adalah kullu ma'rufin, semua yang baik liibtigha wajh Allah, yang diberikan kepada pihak lain dengan mencari ridha Allah, itu sedekah. Maka sedekah itu bisa dengan berbagai macam. Bisa sedekah dengan solat. Kata Nabi, 2 rakaat solat duha itu sedekah 360 persendian. Bisa sedekah dengan senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Bisa sedekah dengan tenaga, menyingkirkan duri, menyingkirkan sampah, itu sedekah. Atau misalnya seorang istri membantu nafkah, mencari nafkah untuk suami dan anak-anaknya, itu sedekah. Membaca tasbih, tahlil, tahmid, sedekah. Memberikan sesuatu berupa makanan, kata Nabi, jangan remehkan walaupun kau cuma memberikan setengah kurma kepada orang lain, itu sedekah. Dengan uang apalagi, itu juga namanya sedekah. Bahkan mohon maaf, ketika seorang istri ikhlas, ridha, senang dicampuri suaminya, maka di hadapan Allah si istri tersebut sedang bersedekah. Jadi ibu-ibu kalau udah jam 10 malam ngomong sama suaminya, "Bang, kita mau sedekah nih." Kira-kira begitu ya. Yang lagi beruntung Ustaz Abu Somad ya. Masya Allah, bininya 19 tahun, lama nak inyis itu. Batuk lagi. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, ada infak. Secara bahasa, infak mananya nafkah, itu membelanjakan, menafkahkan. Makanya para suami kalau memberikan uang kepada istri, itu namanya nafkah, membelanjakan. Untuk kebutuhan rumah tangga, suami memberikan kepada istri, itu nafkah. Infak ada 2 macam tentu, infak yang sunnah dan infak yang wajib. Sepakat para ulama fikih, infak yang wajib itu namanya zakat. Infak yang sunnah namanya bisa apa saja, bahkan bisa namanya infak itu sendiri. Dalil tentang infak banyak, antara lain Al-Baqarah 261. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, laksana dia menanam 1 biji, lalu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 bulir.
Di surat Al-Munafiqun ayat akhir juga ada kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian saja hartamu ya di jalan Allah tentunya ya, sebelum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menghampiri kalian. Karena ada saatnya nanti uang itu tidak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, zakat itu secara bahasa maknanya antara lain pertama an-nama, tumbuh. Mengapa disebut an-nama, tumbuh? Karena ketika orang berzakat sebenarnya dia sedang menumbuhkan hartanya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat jelas tadi dibalas 700 kali lipat. Di dunia Allah akan menumbuhkan dengan bentuk keberkahan dan rahmat. Kemudian zakat maknanya juga adalah suci. Maknanya adalah suci. Mengapa disebut suci? Iya, karena ketika orang zakat itu sedang mengeluarkan sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya. Ketika dikeluarkan bersih jiwa kita. Ketika jiwa ini bersih, maka insya Allah dipakai untuk ibadah juga jiwa ini enak, nyaman. Dibaca, dipakai baca Quran, bisa banyak sekali yang kita baca. Maka kita kudu pada mengidentifikasi diri. Kenapa kok badan saya kalau dibawa ibadah rasanya kagak resep, nggak enak, nggak nyaman? Mungkin belum zakat. Kira-kira begitu. Jamaah yang saya muliakan, dalil tentang zakat. Pertama, zakat terbagi menjadi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Dalil tentang zakat mal, surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shalla 'alaihim inna salataka sakanun lahum innallaha sami'un 'alim. Khud artinya ambil, makanya zakat boleh diambil oleh para amil. Min amwalihim sebagian dari harta mereka, shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim dan untuk mensucikan jiwa mereka. Pertanyaannya, Ustaz, kalau zakat mal itu batasnya berapa? Di dalam literatur fikih disebutkan orang wajib mengeluarkan zakat mal apabila sudah mencapai nisab ukuran. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau saya hitung-hitung 85 gram itu yang harganya agak fluktuatif, kadang sejuta, kadang 800, kadang 700, maka kira-kira 85 gram itu sekitar 80 juta. Dibagi 12, saya ketemu angka 6.900.000 sekian, buletin 7 juta. Jadi yang sudah punya penghasilan atau gaji 7 juta kurang lebih, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Boleh setahun sekali, boleh setiap bulan. Kalau nggak dikeluarkan, apa resikonya? Tadi itu bukan uang kita. Kalau kita makan haram. Lalu bagaimana konsekuensinya? Nanti Allah akan paksa dikeluarkan. Kadang-kadang mohon maaf, mestinya kita zakat cuma 100-200 ribu, tapi karena kita tidak keluarkan, dipaksa oleh Allah keluarnya 2-3 juta melalui penyakit-penyakit kita. Maka harus hati-hati nih. Itu zakat mal. Yang kedua, ada zakat fitrah namanya. Zakat fitrah ini dibebankan atau diwajibkan, ditaklifkan untuk semua kaum mukminin, baik yang dewasa maupun yang kecil. Berapa zakat fitrah itu? 1 sok. Kalau ukuran kilo, 2,5 kilo atau 3,1 sampai 3,5 liter. Pertanyaannya, kapan dikeluarkan? Pokoknya setelah Ramadan masuk, sebelum khotib naik mimbar. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak sampai mengeluarkan zakat fitrah? Apa resikonya?
Resikonya hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda apa? Syahrul Ramadhan, puasa di bulan Ramadan, mu'allakun, semua pahala tarawihnya, pahala baca Qur'annya, pahala zikirnya, pahala qiyamulailnya, pahala semua ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, mu'allakun bainas sama'i wal ardh, itu ngegantung antara langit dan bumi, nggak nyampe Allah. Illa, kecuali la yurfa, tidak akan terangkat, illa kecuali bizakatil fitri, kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka sayang banget kalau Ramadan kita tarawih tiap malam, puasa siangnya, subhanallah. Kata Nabi, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'dallahu wajha'anin nar sab'ina kharifa. Sehari kita puasa dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu nggak nyampe Allah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak zakat fitrah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, zakat fitrah pakai beras apa pakai duit? Jawaban saya tegas, dua-duanya boleh. Pakai beras bagus, pakai duit cakep. Yang kagak boleh zakat fitrah pakai batu kerikil, nah itu kagak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan saya terlebih dahulu dan kita semuanya, mendingan dari sekarang ini kita sudah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah di ayatnya tadi, biha shalla alaihim. Kalau ada yang zakat, ambil, doakan. Shalla itu artinya doakan. Kenapa didoakan? Tadi ayatnya bunyinya sakanul lahum. Ketika ada orang zakat, didoakan oleh kita ambilnya, sakanul lahum. Mereka merasa tenang, merasa nyaman, merasa tidak punya beban, tidak punya hutang dan sebagainya, merasa bahagia di dalam hati. Makanya para amil juga harus mendoakan. Ketika si muzakinya mengatakan nawaitu an ukhrija zakatal mal atau zakatal fit li nafsi wa ahli faradhillahi taala, maka kita doakan ajarakallah fima aqaita wa baraka fima aqaita wa ja'ala lakum tahura. Doakan supaya mereka merasa senang, nyaman, bahagia, karena insyaallah zakatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan semuanya nanti ya sebelum tanggal 1 Syawal kita semua sudah fix, semuanya sudah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat malnya. Ini kira-kira zakat mal pada ini nyampe nisab semua nggak di sini kira-kira? Di sini rata-rata berapa juta gaji? 16 jutaan kan? Amin apa bang? Lagi puasa doain amin baik udah ya, amin. Nah kalau udah nyampe 7 juta minimal ya kudu dikeluarin 2,5%. Setahun boleh ngeluarinnya atau per bulan juga boleh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.